Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Supriyatna, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri Hegarmana, Kabupaten Sukabumi. Pada video ini saya akan memaparkan koneksi antara materi modul 1.4 budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah merupakan lingkungan yang menciptakan atmosfer yang mendukung pertumbuhan, pembelajaran, dan perkembangan seluruh anggota sekolah, termasuk siswa, guru, dan orang tua. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, kebutuhan dasar manusia, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. 1. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan disiplin. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, tujuan, ataupun hukuman. Disiplin positif dapat membuat murid menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin positif juga mempelajari cara mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, di antaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilih motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka keduanya merupakan motivasi eksternal yang berasal dari luar anak. Guru harus berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri anak agar dapat memunculkan sifat pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Posisi guru sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Posisi manajer mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid seorang manajer bagi dirinya sendiri sehingga menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Guru harus bisa memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif.
Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Apabila kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seorang akan mengalami emosi negatif. Yang kelima, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas memuat nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati bersama secara tersirat dan tersurat tanpa memandang latar suku, negara, bahasa, maupun agama. Yang keenam, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan yang positif, pada akhirnya membentuk karakter murid. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, merupakan fondasi penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dengan menjalankan budaya positif di sekolah dengan mengadopsi nilai-nilai dan pandangan beliau tentang pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat pada setiap murid. Kita dapat mempermudah tercapainya visi dan misi pendidikan nasional. Guru memiliki peran penting sebagai penggerak budaya positif di sekolah. Untuk mewujudkan hal ini, seorang guru harus memahami dan menerapkan 5 nilai guru penggerak yang meliputi berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Kolaborasi aktif antara semua anggota sekolah akan membangun keyakinan bersama terhadap visi dan misi sekolah yang pada gilirannya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Visi guru penggerak yang ingin menciptakan perubahan positif dapat tercapai dengan mencanangkan prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya mulai memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, terutama berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Menyadari pentingnya menginternalisasi dan mengimplementasikan konsep-konsep ini adalah langkah awal yang baik untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Hal yang menarik bagi saya terkait dengan penghargaan sebagai motivasi perilaku manusia adalah sebuah penemuan yang penting, walaupun penghargaan sering digunakan sebagai cara untuk mendorong dan memotivasi murid. Terdapat potensi dampak negatif jika penggunaannya tidak tepat.
Beberapa efek negatif yang bisa muncul adalah sebagai berikut: dapat merusak hubungan, mengurangi ketetapan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang saya alami dalam menyadari posisi kontrol adalah langkah positif dalam mengembangkan diri sebagai seorang guru. Dengan menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan seharusnya berperan sebagai seorang manajer, saya dapat menggunakan pendekatan segitiga restitusi untuk menangani masalah dengan lebih efektif dan mendukung budaya positif sekolah. Sebagai seorang manajer, saya memiliki tanggung jawab untuk mengelola kelas dan menghadapi tantangan dan masalah yang muncul di lingkungan belajar. Pendekatan segitiga restitusi adalah metode yang bermanfaat dalam menyelesaikan konflik dan masalah antara murid atau antara murid dan guru. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering terlambat masuk kelas setelah jam istirahat karena siswa tersebut asik bermain bola voli dengan kakak sekelasnya. Terakhir, saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menayakkan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif sekolah. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi dan mensosialisasikan konsep budaya positif di sekolah kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan di kelas maupun di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif dan kesadaran untuk meningkatkan peran guru sebagai manajer. Selanjutnya, kita akan mengeksplorasi cara untuk lebih memperbaiki posisi guru sebagai manajer dalam konteks budaya positif sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Perasaan saat itu adalah tindakan benar karena dengan memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat salah, walaupun hasilnya kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat senang dan lega, dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid saat memperbaiki kesalahan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahapannya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya cenderung meminta siswa
melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara dan kemauan saya, bukan hasil kesepakatan dan keyakinan kelas. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik antara semua warga sekolah dan stakeholder dalam menciptakan budaya positif. Selain itu, pentingnya sarana dan prasarana sekolah yang mendukung kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan. Dengan adanya kolaborasi yang aktif dan sarana prasarana yang memadai, sekolah dapat menjadi tempat yang inspiratif dan memberdayakan bagi siswa, guru, dan seluruh komunitas sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang harmonis, inklusif, sehingga tercipta budaya positif yang kuat di sekolah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.